Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin sekalian, puja dan puji hanyalah milik Allah atas karunia yang sangat luas, atas nikmat yang sangat luas juga, yang mana salah satunya nikmat yang telah Allah berikan pada kesempatan ini, yaitu kita semua bisa berkumpul di ini tempat, dan juga yang di media. Semoga dengan mengunjungi channel Membaca Tanpa Kata tercatat atau dicatat oleh Allah bahwa kunjungan ke channel Membaca Tanpa Katanya mendapat nilai kebaikan atau mendapat catatan amal soleh, karena di sini insya Allah semaksimal mungkin kita akan membahas hal-hal yang positif, hal-hal yang insya Allah menuju meraih kasih sayang Allah. Hadirin sekalian, bagaimana pada kesempatan ini? Segar, sehat semua? Yang saya lihat, alhamdulillah, pada segar, pada sehat, dan pada ceria. Mudah-mudahan keceriaan, kesehatan, dan apapun pengorbanan untuk bisa mengikuti bahasan ini tercatat, dicatat oleh Allah menjadi catatan amal soleh, dari mulai berpakaiannya, mandinya, dan lain-lain. Hadirin sekalian, baik yang ada di sini atau dimanapun berada, yang telah saya sampaikan yaitu kita masih dalam bahasan mengenai tahapan hidayah, yang mana saat ini adalah menuju ke hidayah yang ketiga. Yang pertama, hidayah al-ilhami, hidayah insting. Yang kedua, hidayah al-hawasi, yaitu hidayah panca indera. Dan yang ketiga saat ini kita bahas hidayah al-aqli, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada akal kita. Hadirin sekalian, nah ini hidayah al-aqli ini tidak Allah berikan kepada semua makhluk, yang mana akal ini diberikan kepada kita sebagai manusia. Maka dari itu berarti kita sudah mulai masuk ke tingkat ketiga, menerima hidayah dari Allah, yaitu melalui akal. Hidayah akal yang Allah berikan kepada kita yaitu karena Allah Maha mengetahui bahwa kita tidak bisa hidup bersendirian. Kita harus hidup bermasyarakat, hidup bersama orang lain. Maka dari itu Allah menurunkan hidayah melalui akal kita. Supaya apa? Fungsi akal kita akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana hitam, mana putih, mana merah, mana biru. Itu fungsi akal. Fungsinya atau peruntukannya yaitu supaya kita bisa hidup bermasyarakat, bisa hidup bersama orang lain, bisa saling menyapa, saling membutuhkan, saling bekerja sama. Karena apa? Karena hidayah
al-ilhami dan hidayah al-hawasi. Dua hidayah ini tidak bisa dijadikan kita hidup, dijadikan penunjang atau pendukung kita hidup bermasyarakat. Seperti contoh, dua hidayah yaitu hidayah al-ilhami dan al-hawasi, panca indera dan insting. Misalkan insting itu kan ada di hewan, panca indera hewan juga termasuk bagian hidayah panca indera. Dia bisa mencium mana makanan, mana bukan. Tapi dua hidayah ini tidak bisa dibawa ke kehidupan bermasyarakat, karena dia tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Coba kita lihat hewan di saat masuk ke rumah kita. Dia tidak mengerti apakah ini harus diinjak atau harus diduduki atau harus pokoknya dia tidak paham, tidak mengerti, karena Allah tidak berikan hidayah akal kepada hewan. Makanya di saat kita hidayah sampai nomor 2, misalkan tahap kedua, kita tidak akan bisa hidup bersama orang lain karena akan seperti hewan tadi. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak tahu bagaimana masuk, bagaimana keluar. Tidak tahu ini harus diinjak atau tidak. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita sudah sampai membahas tahapan hidayah, yaitu hidayah yang ketiga, yang mana hidayah ini mulai sangatlah luas, karena dengan akal kita sebagai manusia bisa menciptakan pesawat terbang, bisa menciptakan atau membuat peralatan, bisa bepergian, bisa menghitung dan sebagainya. Itulah, ini mulai hidayah yang Allah turunkan kepada manusia, mulai lebih luas lagi, berarti rasa syukur kita lebih meningkat lagi. Rasa syukur tahap pertama, rasa syukur tahap kedua. Sekarang dengan menerima hidayah melalui akal, kita tingkatkan rasa syukur tahap ketiga. Karena makhluk lain tidak diberikan kepada makhluk lain untuk akal ini. Maksud saya bukan makhluk lain. Ada ya hewan tidak diberikan akal kepada hewan. Berarti kita sudah mulai di atas makhluk lain, ya di atas hewan. Maka dari itu sudah selayaknya setiap saat kita harus tetap meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, mohon maaf pembahasan tahapan hidayah saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita semua bisa terus melanjutkan pembahasan ini dari awal sampai akhir, bahkan sampai Allah menutup usia kita. Kita terus lanjutkan berikhtiar untuk meningkatkan, untuk meraih kasih sayang Allah. Yang mana semoga di saat Allah telah sayang kepada kita, semoga dosa kita, kesalahan kita Allah mengampuni dengan rasa sayangnya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, saya cukupkan sampai di sini dan saya tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.